Bila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, dia akan sama halnya membiarkan ilmu itu berkembang tanpa arah. Kalian adalah kaula muda penerus bangsa. Jadi terus ikutin perkembangan zaman, tetapi tetap filter itu ada pada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tahta Anedea SSMH, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan dibuatnya video ini sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknik Industri. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah merupakan salah satu kurikulum pendidikan tinggi wajib berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yaitu selain pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Materi yang dibahas dalam pendidikan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan sebagainya. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Pancasila yaitu problem-based learning, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan tanya jawab. Teknik pembelajaran luring, e-learning, serta lainnya. Tujuan pembelajaran atau disebut dengan CPL yang pertama yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut KU1. Dan ketiga, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu berperilaku konkret dan mengamalkan substansi nilai-nilai Pancasila, menjadi pribadi yang mampu memiliki daya saing, disiplin, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengajaran yang akan dilakukan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi kelas, studi kasus, mahasiswa akan bekerja secara individu maupun kelompok untuk merancang, menstimulasikan, dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. SKS yang terdapat dalam pendidikan Pancasila terdiri dari 2 SKS. Jumlah pertemuannya yaitu 14 pertemuan selama 1 semester. Durasi per pertemuan 100 menit sesuai dengan Permendikbudristek nomor 253 tahun 2023 yang menetapkan durasi per kuliah adalah 100 menit untuk setiap pertemuan bertatap muka. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa mekanisme, termasuk ujian tengah semester atau UTS akan menguji pemahaman mahasiswa tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Yang kedua, ujian akhir semester atau UAS akan lebih menekankan
pada kemampuan mahasiswa dalam menilai, kemampuan mahasiswa dalam menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, contohnya politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Terdapat juga tugas individu atau kelompok. Tugas ini akan mencakup pembuatan laporan yang menyarankan perbaikan atau optimalisasi dalam sistem yang telah dianalisis. Partisipasi kelas dan presentasi. Mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi dan berpresentasikan hasil simulasi mereka di kelas. Beberapa referensi yang terdapat dalam buku ajar ini, yaitu buku ajar mata kuliah wajib umum, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Bernard L. Tanya dan Kakak, dan juga beberapa referensi yang kami satukan menjadi satu. Bobot yang terdapat dalam mata kuliah ini, yaitu UTS 30%, bobot UAS 40%, bobot tugas 20%, serta bobot partisipasi 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tidak berasa sudah pertemuan 13 kita. Nah, dalam pertemuan 13 ini kita akan membahas ya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang Pancasila Sistem Etika Indonesia ya, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas materi sebelumnya? Sudah jelas? Sudah? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau gitu, kalau sudah jelas kita akan membahas apa sih yang terdapat dalam kenapa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya. Oke. Nah, kenapa sebagai dasar pengembangan ilmu ada beberapa poin yang perlu kita cermati, ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam aktivitas ilmiah, ya. Aktivitas ilmiah itu yang berkaitan dengan penemuan-penemuan. Nah, selanjutnya ada juga yang bersifat keniscayaan, yang beberapa tahun lalu belum ada IG, belum ada sosmed, tapi sekarang ada. Belum pembelanjaan pun kalau dulu langsung ke tokonya, sekarang sudah ada online ya, seperti itu. Jadi keniscayaan seperti tidak mungkin tapi ada ya. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu tidak terlepas dari nilai ideologi bangsa, yaitu mengakibatkan sekularisme. Nah, selanjutnya ada juga adalah bila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, dia akan sama halnya membiarkan ilmu itu berkembang tanpa arah. Jadi kalau tidak ada ideologi bangsa ataupun dasarnya, dia tanpa arah, ya, tanpa tujuan, dan juga mengakibatkan masyarakat yang tidak baik. Next. Nah, ini konsep ya teman-teman, ini konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan, yaitu tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Boleh berkembang ilmu tersebut, tapi tidak
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya ada faktor internal pengembangan iptek. Apa sih internal pengembangan iptek? Dari diri sendiri ada kreativitas. Oh, saya akan membuat manusia lebih efisien. Yang tahun berapa? 4 tahun yang lalu mungkin belum ada namanya video call atau Zoom ya. Sebelum COVID itu belum ada Zoom, namun dengan daya pikir dan faktor internal, oh bisa ribuan orang terjalin silaturahminya lewat Zoom tersebut. Itulah perkembangan iptek ya. Selanjutnya adalah Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif ya. Dan lanjut ada harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Indonesia terkenal sebagai negara yang santun. Maka dari itu kita juga tetap menjaganya ya. Lanjut teman-teman, selanjutnya adalah ini urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa harus diterapkan? Kenapa urgensinya apa sih? Ya. Karena apa? Kehadiran ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek di sekitar kita itu bagaikan apa? Ibarat pisau bermata dua. Maksudnya pisau bermata dua gimana? Maksudnya adalah kalau kita menutup diri, kita tidak bisa berkembang. Tapi kalau kita terlalu terbuka, juga akhirnya tidak baik. Jadi perlu ada penyaringnya atau filterisasi. Oke, lanjut teman-teman. Konsep tadi sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa sejarawan orang yang pernah menggambarkan apa sih teknologi itu, kenapa sih harus ada dasarnya ya. Salah satunya adalah dari sejarawan Indonesia, Baskara Tulus ya. Ada kemungkinan bahwa karena kemajuan teknologi ciptaannya, manusia menyongsong kehancuran personal maupun kolektifnya sendiri. Jadi kalau itu tadi, kalau tanpa arah, pasti bisa menimbulkan kehancuran sendiri. Seperti teman-teman, kalau menggunakan TikTok, menggunakan sosmed, kalau tanpa arah, tidak tahu waktu, akhirnya bisa menghancurkan diri sendiri juga. Ya, ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan perkembangan ilmu teknologi. Di antaranya ada Nadiem Makarim dan juga Fadil Subhamha. Jadi itu tadi yang berpatokan bahwa seperti pisau bermata dua. Ya. Oke. Nah, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini terlepas dari perkembangan iptek? Ada nggak yang tidak terkait dengan perkembangan iptek? Semua terkait ya? Iya. Maka dari itu kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan iptek itu. Namun perlu filter ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Pancasila diperlukan. Apalagi di dalam negara Indonesia yang multi-culture, many culture in Indonesia. Ya, not just one languages, but many language and then tradition. Ya, banyak, tidak hanya satu bahasa, tapi ribuan ya, seperti itu. Betul teman-teman. Alasannya yaitu yang pertama, kerusakan yang ditimbulkan oleh iptek. Jadi iptek berkembang kalau tanpa didasari dengan Pancasila akan merusak lingkungan. Ada juga penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, manusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan. Nah, itu merupakan dasarnya ya sila-sila tersebut. Dan juga nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dengan adanya tradisi, setidaknya kita tidak boleh menebang itu loh. Nah, itu akan meminimalisir kerusakan
alam di Indonesia. Baik teman-teman, ini beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu. Ya, ada rumusan hak asasi manusia kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak ada dasarnya akan juga tergores ataupun bisa tidak baik menimbulkan gitu. Dan lanjut adalah keadilan ya dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Soal lingkungan hidup yang tadi kita bahas dan juga nilai manusia secara pribadi. Oke, teman-teman, kedudukan Pancasila ya, teman-teman sudah paham? Kenapa ya? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu kita yang merawatnya. Dengan perkembangan iptek, tanpa ada yang merawat, tanpa ada yang menfilter, akhirnya kerusakan tersebut ya. Kemanusiaan, nilai kemanusiaan harus saling membantu ya. Dan juga sila ketiga persatuan. Dengan persatuan menimbulkan kesatuan dan hasil yang baik. Kerakyatan dan juga keadilan sosial. Baik teman-teman, di sini ini secara gamblangnya, secara jelasnya tentang sila-sila yang mendasari dalam perkembangan iptek. Oke. Ya, sila pertama, sila kedua, tiga, keempat, dan kelima. Maka dari itu sangat diperlukan filter untuk perkembangan iptek zaman sekarang. Ya. Nah, teman-teman, ada pertanyaankah? Ada pertanyaan? Oke. Sebelum bertanya, saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah terpampang dalam layar ini. Oke, teman-teman, yang nomor satu yaitu bagaimana? Menurut pendapat kalian, mengapa sih penting bagi para ilmuwan ya di Indonesia khususnya untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar pengembangan iptek? Coba siapa yang bisa, teman-teman? Katakan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Bisa semua ya. Baik, tapi saya akan tunjuk. Siapa namanya? Iya, Zahra. Oke, silahkan. Bagaimana? Jadi jawabannya adalah penting karena Pancasila memberikan arah dan pedoman moral sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak sekedar untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Tanpa Pancasila, ada risiko penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang dapat merusak tatanan sosial, budaya, dan lingkungan. Betul. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Iya, tepat sekali jawaban dari Zahra. Jadi, kenapa sih para ilmuwan di Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan? Jadi tadi kalau tanpa dasar pengetahuan akhirnya akan tanpa terarah ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, sebelah sini belum ya, nggak apa-apa. Nanti pokoknya siapa yang bisa menjawab angkat tangan saja, teman-teman. Coba berikan contoh sebuah penemuan atau teknologi ya, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangannya di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Oke. Wah, tapi yang duluan ini ya. Baik, silakan Mas dengan siapa? Baik Bu, saya Fauzan. Oke, Fauzan. Iya. Baik, mungkin menurut saya contoh yang ada di masyarakat ya, yaitu teknologi pertanian organik yang dikembangkan untuk membantu petani lokal dan juga kelestarian lingkungan. Hal itu menurut saya juga tentu mencerminkan sila Pancasila, khususnya untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena menurut saya hal tersebut menunjukkan perhatian pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Kemudian ada juga sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemerataan dan juga
juga proses pemerataan kesejahteraan dan juga kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Baik, tepat sekali ya jawabannya. Satu contoh yaitu pertanian. Tepuk tangannya dong. Oke, good job ya. Salah satunya adalah pertanian yang sangat berkembang juga ya. Semakin praktis ya, semakin ekonomis seperti itu. Baik teman-teman, saya buka satu pertanyaan saja ya, satu pertanyaan saja karena waktunya sudah cukup ya. Siapa yang mau bertanya? Bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dapat mempengaruhi etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga teknologi? Oke, bagaimana sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Baik teman-teman, kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa ya, sila pertama? Dikarenakan dengan adanya sila pertama merupakan etika ataupun norma agama yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan perkembangan iptek dan didasari oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, norma agama akan memperhatikan efek dampaknya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dipikirkan juga untuk kedepannya. Jangka panjang, tidak hanya untuk laba diri sendiri ataupun kelompok, seperti itu. Norma agama yang sangat berpengaruh di situ. Ya, bagaimana menurut Masnya ya? Jadi teman-teman, norma agama sangat diperlukan. Karena agama semuanya mengajarkan untuk kebaikan. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Baik teman-teman, dirasa udah cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sangat semangat ya. Jadi perkembangan zaman, apalagi kalian adalah kaula muda penerus bangsa. Jadi terus ikutin perkembangan zaman, tetapi tetap filter itu ada pada Pancasila. Sila ke-1 sampai ke-5 sudah komplit ya. Sudah komplit untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelumnya saya mau absen dulu. Tadi yang tidak masuk siapa? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah, semangat masuk semua ya. Baik, teman-teman, terima kasih mahasiswa dan mahasiswi yang semangat ya. Terus be success for you. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKTP. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.